Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, di antara keistimewaan dan kesempurnaan ajaran Islam adalah menghadirkan pedoman berkehidupan secara paripurna. Anda kalau bandingkan dengan bermacam keyakinan yang ada di muka bumi ini, tidak akan pernah kita temukan satu pedoman kehidupan yang sifatnya sangat komprehensif, sangat luas, dalam bahasa ilmiah disebut dengan holistik, paripurna, mencakup semua aspek kehidupan manusia. Jadi, di titik manapun kita beraktivitas, akan didapati pedomannya, petunjuknya, seperti apa menjalani aktivitas itu, bagaimana menjadikannya punya nilai bukan hanya dunia tapi juga akhirat. Kita akan dapati semua itu hanya dalam petunjuk keislaman. Di Islam kita temukan petunjuk dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bahkan diurai komponen penyusun diri kita sebagai manusia. Silahkan Anda temukan dan cari. Anda akan dapati hanya di Al-Quran yang menerangkan hakikat kemanusiaan kita. Sebelum nanti kita kaitkan dengan aspek ketuhanan dan aspek-aspek sosial yang lainnya. Diri kita yang dibagi pada 3 bagian utama sebagai manusia. Jadi tidak disebut manusia kecuali ada 3 bagian utama yang penting ini. Saya sering katakan dan sering saya ulas. Yang pertama adalah fisiknya, jasmaninya, jisimnya, kan? Yang terkait dengan fisik disebut dengan jasmani. Ya, kita sering dengar senamnya, senam kesehatan jasmani, itu senam fisik namanya, kan? Kemudian yang kedua ada rohnya. Ya, yang terkait dengan roh disebut dengan rohani, kan? Yang ketiga ada akal, pengikat antara roh dengan fisik. Roh memberikan dorongan berkehidupan, memberikan tanda-tanda kehidupan dengan gerakan-gerakan, ya, disupportkan kepada fisik untuk dieksekusi. Roh memerintahkan fisik bergerak. Mata melihat, memandang, telinga mendengar, lisan berbicara, tangan bergerak sampai ujung kaki melangkah. Itu perintahnya dari roh. Perintah itu diikat oleh akal, sepersekian detik diterjemahkan oleh akal, setelah itu kemudian dipancarkan sinyalnya kepada bagian tubuh kita untuk berekspresi. Nah, ini di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana fisik kemudian diciptakan dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Quran surah 95 ayat yang keempatnya. Bahkan sejak mulai proses dalam kandungan disebutkan prosesnya, Quran surah ke-22 ayat yang kelima. Bahkan bagaimana prosesnya ketika disempurnakan dalam usia kandungan 4 bulan kemudian roh ditiupkan dan terlahirlah komitmen kita untuk beriman kepada Allah, Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat 172. Ya, kemudian ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Arba'in itu dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu di hadis yang keempat, ya, Al-Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah dan seterusnya hadis, ya. Semua prosesnya disebutkan. Kemudian setelah itu diterangkan kepada kita bagaimana fungsi-fungsi ini disempurnakan. Ya, dari mulai fungsi yang dasar, setiap diri kita butuh nutrisi, dijelaskan dalam Al-Quran. Sangat komplit, sangat kompleks, sangat luar biasa. Fisik butuh nutrisi, butuh makanan. Turun Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168 menjelaskan hukum standar bagi semua umat manusia. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai semua manusia tanpa kecuali. Ya, silahkan Anda berpetualang di bumi, mencari berkehidupan, minimal memenuhi kebutuhan fisik, yaitu makan. Standarnya halalan, cari dengan cara yang legal. Thayyiba, dari hasil yang legal itu, mencari dengan yang halal, cari makanan-makanan yang bisa menyehatkan, menguatkan kepada tubuh. Ya kan? Itu untuk fisik. Demikian bagi orang beriman pun tidak lepas dari kebutuhan ini. Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian kebutuhan akal juga sama. Disiapkan, disampaikan, yaitu pengetahuan, ada nutrisinya. Wahyu pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian juga ada lagi Quran surah 9 At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Bahkan Adam alaihissalam ketika tercipta sebagai manusia yang pertama, sebelum diviralkan, diloncengkan, disampaikan pada karangan malaikat dan jin yang telah tercipta lebih dulu sebelumnya, itu bekal pertama yang diberikan adalah ilmu. Ayat 31 di Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
Ada ayat-ayat yang mendorong kita meningkatkan pengetahuan. Afala tatafakkarun, afala yatadabbarun, afala tatadzakkarun. Itu merespon kebutuhan-kebutuhan akal kita supaya kuat mengikat perintah-perintah yang datang dari roh. Roh pun disebutkan kebutuhannya, nutrisinya, yaitu dengan ibadah. Ya, Quran surah ke-17 di ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat roh. Qulir ruhu min amri rabbi. Khusus urusan roh itu spesial. Yaitu menunya, nutrisinya langsung dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Enggak bisa kita kreatif memenuhi kebutuhan roh karena pengetahuan yang Allah berikan kepada kita terbatas. Kan? Maka Allah tampilkan hidangan-hidangan nutrisi untuk kebutuhan roh. Itu yang disebut dengan ibadah. Ya, karena itu ketika kita kemudian melakukan ibadah itu untuk kebutuhan roh. Ya, kita salat, kita puasa, zakat, baca Al-Quran, itu semua aktivitasnya disebut dengan zikir, ibadah, amal soleh untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salat disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, kan? Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Zikir. Quran pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Penghafal Quran itu 4 kali nilainya lebih tinggi dari pembaca. Dan menghafal disebut dengan zikir. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berdoa, ya, bagian dari ibadah. Doa itu ibadah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Doa itu ibadah. Doa itu disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Zikir. Apa fungsi zikir itu? Adalah menenangkan kepada kalbu. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sedangkan kalbu itu tempat bersemayamnya nafas. Kan? Sedangkan nafas itu tempatnya jiwa, roh tadi. Roh kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita itu disebut dengan nafas namanya. Quran surah 91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Nafas, ya, wa ma sawwaha. Ketika sempurna diciptakan, yaitu masuknya roh ke dalam fisik. Dari mana tahu di sini masuknya roh ke dalam fisik? Ya, Quran surah ke-15 ayat ke-28 sampai 29 dan 30 itu. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sawaituhu sempurna penciptaan fisik, kemudian ditiupkan roh ke dalamnya. Ketika masuk roh ke dalam fisik kita, maka menjadi nafas. Wa nafsi wa ma sawwaha wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Kan? Wa nafsin jadi nafas dan demi nafas, ya. Wa nafsi wa ma sawwaha dan demi jiwa, nafas yang sudah sempurna ketika roh masuk ke dalam dirinya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan di dalamnya potensi takwa, kebaikan, dan katalis yang disebut dengan fujur. Itu sempurna. Kebutuhannya diberikan ibadah. Ibadahnya berupa zikir. Nafas tempatnya di kalbu, jamaknya adalah kulub. Sedangkan fungsi zikir menenangkan kepada jiwa. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah setelah makan kita tenang fisiknya? Bukankah setelah belajar kita tenang akalnya? Demikian ketika saat kita ibadah pun tenang keadaan diri kita. Ketenangan yang diraih dengan proses fisikal, berumah tangga, dapat materi dan sebagainya disebut dengan sakinah. Karena itu ayat rumah tangga ketenangannya turun dengan makna sakinah. Quran surah ke-30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Sakinah. Kapan sakinah datang? Wa ja'ala bainakum mawaddah. Cinta dalam aspek fisik materi. Ya, ketenangan di rumah tangga kan saat materi itu ada di antaranya. Kemudian rahmah saat kasih sayang itu muncul. Ya, ketenangan dalam ibadah disebut dengan tumakninah. Ya, makanya saat sholat kita tumakninah sampai tenang, rukuknya baru i'tidal, sampai tenang, baru sujud, sampai tenang, baru bangkit lagi. Tumakninah ini itu asalnya dari kata itmi'nan. Itmi'nan itu kata dasarnya apa? Itma'anna yatma'innu. Ya, kalau kita ambil mu'annas di tatma'innu, zikir fungsinya tatma'innu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, jadi kita pun dengan mendapatkan menu ibadah, tenang keadaan jiwa kita, hati kita. Itu baru bimbingan secara personal. Dalam konteks apa? Dalam konteks klasifikasi komponen tubuh kita, komponen kemanusiaan dan diri kita. Dahsyat sekali, itu baru dasar.
Setelah itu baru dibimbing beraktivitas bagaimana menyatukan antara roh fungsinya yang disupport kemudian diterjemahkan oleh akal, diberikan dorongan kepada fisik untuk beraktivitas. Nah, aktivitas itu dibimbing lagi dari bangun tidur sampai dengan tidur lagi. Silahkan Anda cari dan temukan, nggak ada bimbingan sempurna, komprehensif dari bangun tidur sampai tidur kembali kecuali dalam Islam. Silahkan cek. Anda bangun tidur, kita sudah punya bimbingannya, diajarkan. Nilai-nilai Quran diterangkan langsung prakteknya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangun tidur, kita sudah punya bimbingan. Ya, buka misalnya Abu Daud, Sunan Abu Daud nomor hadis 1367. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau Anda insyaallah atau kita dapati sudah offline, Allah berikan kepada kita rizki untuk umrah atau haji, nanti kalau Anda belok dari Zamzam itu ke arah kanan Jabal Qubais yang sekarang ada istana raja itu ya, istana di situ untuk menjamu tamu-tamu gitu, ke arah kanan lurus, begitu Anda kirinya lihat nanti ada Babu Ismail, Gate Ismail, setelah itu ada Bab Nabi. Ya, bab Nabi. Nanti setelah itu nanti ada babu salam ke arah sananya. Itu di babun Nabi itu kediamannya Sayyidah Maimunah dulunya, yang Nabi pernah salat 2 rakaat sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Di rumah itulah kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas itu anaknya paman Nabi Abbas, ya. Abbas punya anak juniornya yang paling kecilnya Abdullah. Ya, nanti ada Fudail, ada Abdullah. Abdullah bin Abbas dikenal dengan Ibnu Abbas. Itu rumahnya itu di balik pintu babu salam. Jadi kalau Anda lurus turun ke bawah pakai eskalator atau tangga, itu masuk ada pintu babus salam. Kalau tarik garis lurus ke depan itu ketemu rumah Nabi dilahirkan yang sekarang jadi Al-Maktabul Qadimah. Anda turun ke bawah, belok ke kiri sedikit arah ke tempat sa'i, itu di balik pintunya itu rumahnya Abbas. Ya, radhiyallahu taala anhu. Jadi sering begitu main ke rumah Sayyidah Maimunah karena kecintaannya kepada Nabi. Bapaknya itu pedagang. Ya, setelah masuk Islam, masya Allah hasuna islamuhu, baik keislamannya. Ya, beliau ingin mencoba menghadirkan yang terbaik. Bapaknya pedagang, ya kan? Belum tentu punya waktu yang semua full untuk mempelajari Al-Quran, tapi punya visi yang tinggi. Bapaknya boleh nggak memahami semua Quran, tapi harus ada anaknya ya, yang paham Quran. Itu spirit yang ditularkan kepada kita. Kalau bapak belum hafal, anaknya jadi penghafal. Yang keduanya jadi ahli hadis, ketiganya ahli fikih, demikian seterusnya. Ibnu Abbas ditanamkan khusus ya, capaiannya aktiva kalau di ekonomi itu diharapkannya beliau menjadi penerus di bidang-bidang keislaman. Jadi disimpan di majlis Nabi sampai muncul kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali dalam usia dininya ingin menginap di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya khususnya di rumah Sayyidah Maimunah pada saat itu, datang menginap di sana melihat kebiasaan Nabi malam. Bagaimana bangun malamnya Nabi? Itu tentang hadis tentang bangun malam, salat qiyam malam ya, dengan rakaat yang versi 222 ujungnya 1 itu. Jadi nanti ada 443 versi Sayyidah Aisyah di Al-Bukhari, ada yang versi 222 ujungnya 1 nanti dengan witir, itu di versinya Sunan Abu Daud. Ini riwayatnya dari anak kecil dan bukan cuma terkait dengan salat tahajud, dari bangunnya. Karena itu beliau sampaikan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, bima makna jika bangun dari tidurnya, kemudian fajalasa, duduk sebentar. Masaha biyadi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya dengan bagian tangan yang bersihnya. Karena nanti ada di hadis lain, kalau engkau bangun, engkau merasakan ada yang kotor, cuci dulu tangannya, karena engkau tidak tahu di mana tangan itu bergerak saat tidur, kan? Kemudian setelah itu apa? Faqara khawatim surat Ali Imran. Beliau membaca 11 ayat terakhir di surah Ali Imran. Nanti ditafsirkan lagi dengan hadis riwayat Al-Bukhari, baca doa di situ. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi baru bangun tidur saja kita sudah punya petunjuk cara bangunnya bagaimana, apa yang dibacakan, bagaimana menjalani kehidupan pada saat itu baru bangun tidur. Tsumma dhahaba ila syinin mu'allaqah, kemudian pergi ke tempat tertutup untuk berwudu. Ya, jadi pergi ke toilet juga diatur, kaki mana yang masuk, ya, kemudian yang keluar kaki yang mana, doanya antara masuk dengan keluar itu juga ada spesifik. Semua dari mulai berpakaian juga ada doanya. Doa itu kan bukan sekedar menjadikan satu aktivitas jadi ibadah, bukan. Tapi saat yang bersamaan isinya panduan kita menjalani aktivitas itu. Jangan salah. Ya, walaupun sebagian muslim pada saat ini memahami doa itu sebagai kalimat formal menjadikan aktivitas punya nilai ibadah, sampai situ benar. Ya, karena perbuatan kita semua mesti punya nilai ibadah. Ya, itu pesan Allah di Quran surah ke-51. Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitas hidupnya sebagai ibadah karena Allah. Ya, ketika pekerjaan itu dikerjakan jadi amal, tapi kalau didorong menjadi ibadah dengan iman, iman itu yang menjadikan pekerjaan punya nilai ibadah.
Maka berubah amal menjadi saleh. Jadi iman menjadikan amal menjadi saleh. Saya memandang, melihat seperti ini, ya itu amal namanya. Amal untuk mata saya, amalul ain. Tapi ketika iman mendorong mata untuk melihat dengan imannya, bukan sekedar dengan pandangan. Beda nanti, ya, beda. Karena itu di Quran orang beriman itu sebelum memandang disebutkan imannya dulu. Quran surah ke-24 An-Nur di ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, imannya itu akan membimbing pandangannya untuk melihat sesuai hukum Allah, aturan Allah. Ini yang baik lihat. Kalau yang dilihat tak baik menurut Allah, yaghuddu min absarihim. Dia palingkan pandangannya, enggak dia lihat. Demikian untuk perempuan, wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang beriman, iman itu akan memberikan kualitas pada pandangannya. Dia akan palingkan dari yang tidak bernilai menurut Allah. Jadi ada cahaya iman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ada cahaya yang memberikan dorongan berkehidupan pada dirinya. Iman ini yang menjadikan perbuatan dia, amal yang sebelumnya disebut amal, kalau nggak ada iman jadi rutinitas saja. Mata memandang, telinga mendengar, kaki melangkah, itu rutinitas, amal namanya, amal rutini, amal rutin, amalul adi. Tapi kalau ada iman, berubah dari amalul adi rutini menjadi amal saleh. Maka dari itu turun Quran surah 103 untuk menjelaskan supaya pribadi kita, kehidupan kita, menjalani kehidupan beraktivitas itu mesti didorong punya nilai ibadah supaya punya bekal pulang. Manusia yang menjalani kegiatannya itu disebut insan. Jadi ada 5 nama, al-ins, ya disebutkan 18 kali dalam Al-Quran berpasangan dengan jin. Bashar disebutkan 35 kali dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya, dualnya bashara ini 1 kali. Kemudian ada Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Ada Nas disebutkan 241 kali. Semua punya makna. Insan itu menunjuk pada nama manusia, disebutkan 65 kali dalam Al-Quran terkait dengan aktivitas kehidupannya. Turun Quran surah 103, Al-Asr. Wal Asr, aku bersumpah kata Allah, demi kesempatan, momentum, waktu yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana, insan. Allah tidak mengatakan innal ins, innal bashar, inna bani Adam, atau innan nas. Innal insana. Sungguh setiap manusia yang beraktivitas itu, lafi khusr. Ada berpotensi rugi karena tak mampu memanfaatkan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan Allah. Ya, bagaimana caranya menata aktivitas? Illal ladzina amanu, kecuali orang yang menata aktivitasnya dengan dorongan iman. Sehingga apa? Merubah aktivitas amal tadi menjadi nama baru. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Ya, jadi amal kalau didorong pakai iman itu jadi soleh namanya. Amal soleh ini nanti akan punya nilai. Nilainya disebut dengan hasanah. Perbuatan baik yang punya nilai di hadapan Allah. Makanya kita sering minta kepada Allah semua kegiatan dunia kita menjadi hasanah yang nilainya bisa kita saksikan di akhirat, mengantarkan kita pada rahmat Allah dan menjauhkan dari ancaman-ancaman murkanya. Ya, di Al-Baqarah ayat 201 kita bermohon, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap tidur kita menjadi hasanah. Kita berharap mata kita menjadi hasanah, pandangannya, telinganya hasanah, ya, kakinya hasanah sehingga punya nilai di hadapan Allah. Nah, nilainya apa? 1 poin yang punya nilai kebaikan itu paling rendah dapat 10 nilainya. Ada di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan satu perbuatan punya nilai di sisi Allah, itu dinilai oleh Allah 10 kali lipat. 10-nya bukan hitungan 1, 2, 3, 4. Terlalu kecil hitungan Allah, jangan disamakan dengan hitungan kita. Quran surah ke-42 ayat 11. Laisa kamitslihi syai'. Nggak ada yang serupa dengan Allah. Dari semua sifat, keadaan, pemberiannya, nggak ada yang serupa. Di hadis Muslim baru datang ke masjid saja, belum memulai ibadah, niatnya ibadah, belum ngapa-ngapain, baru datang, dapat 25 poin. Jarak 1 ke 2, 500 tahun, 2 ke 3, 500 tahun, demikian seterusnya. Nah, poin yang diberikan itu disebut ajrun namanya. Lahum ajrun ghairu mamnun. Itu yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah sampai diantarkan kepada surganya. Itulah produk iman. Jadi iman mendorong seorang, ya, pribadi pemiliknya, seorang muslim untuk beraktivitas menjadi saleh. Nah, tapi nggak cukup sampai di sini. Tidak hanya mencukupkan jadi saleh, dinilai sebagai ibadah, betul, jadi bekal ke surga. Karena kalimat surga disebutkan pertama kali dalam Al-Quran, itu kuncinya iman dan amal saleh. Al-Baqarah ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Untuk mendapatkan surga dengan segala keindahan kemewahannya itu bekalnya iman dan amal saleh. Kalau kita beriman, beramal soleh, kerjakan ini, kerjakan itu, kita baca doa setiap beraktivitas, itu menjadikan perbuatan jadi amal soleh. Sampai situ, selesai amal solehnya. Tapi kalau kita nggak lihat maknanya, hikmahnya, isinya, fungsi doa itu tidak terimplementasikan menjadi bimbingan kehidupan kita.
Ya. Coba saat kita bangun dari tidur, apa yang Anda baca? Saya baca, kita baca. Bukankah kita bacakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur? Otomatis menjadikan bangun tidur kita punya nilai ibadah. Tapi hadis ini, doa yang kita bacakan itu punya bimbingan kepada kita begini menjalani hari ini. Bersyukurlah pada Allah, karena mungkin Allah mewafatkan kita dalam tidur tadi. Tapi kita punya rencana-rencana di malam hari setelah evaluasi. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Besok mau ngapain? Menyempurnakan sholat berjamaah, besok akan berzikir sekian, besok akan infak, besok akan kerja begini, begitu. Punya rencana. Tapi nggak tahu besok hidup atau tidak kan? Ya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Quran surah ke-31 ayat ke-34. Kita nggak tahu besok ada kejadian apa. Kita wafat di mana? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, kan? Kemudian ditahan dalam sementara tidur, diberikan kesempatan sesuai dengan ajal hidup. Ya, itu kalau kita bangun kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Bisa Nabi mengucapkan ba'da amatana, tapi ada ma di situ. Ya. Memberi kesan kepada kita untuk bersyukur, terima kasih ya Allah, Engkau berikan kepada kami kesempatan untuk menjalani aktivitas. Walaupun dalam tidur tadi, mungkin sesuai ajal bisa Engkau wafatkan kalau tiba ajal. Tapi Engkau berikan kesempatan sesuai ajal untuk beraktivitas, disebut dengan nusyur. Jadi kita itu kalau baca doa tadi, kita komitmen janji sama Allah hari itu tuh mau cari bekal untuk pulang. Kalau kita pulang di hari itu pun bekal kita cukup. Sekarang saya tanya, berapa banyak orang baca doa saat bangun itu, bacakan doa tadi, cari bekal nggak dalam kehidupannya? Apakah tidurnya ibadah, jalannya ibadah, kerjanya ibadah, makannya ibadah? Anda yang kerja sampai detik ini puluhan tahun, sampai purna, sampai pensiun, berapa yang punya nilai ibadah di dalamnya? Anda yang berumah tangga sampai belasan puluhan tahun, berapa yang punya nilai ibadah? Hah? Semua aktivitas kita. Itu baru bangun tidur. Belum dalam berpakaian, belum dalam rezeki, semua ada bimbingan. Itu baru personal. Nanti akan naik level, teman-teman sekalian. Sempurnanya Islam, selesai dengan pribadi, baru bersosial. Dimulai dengan pasangan. Turun lagi bimbingannya, dari Quran sampai ke hadis. Ya, cara kita berta'aruf, Quran surah ke-49 ayat ke-13. Setelah saling menyukai, coba kirimkan sesuatu untuk memulai masa jenjang pernikahan, Quran surah ke-4 ayat ke-4. Menikah, Quran surah ke-30 ayat 21. Diberikan kewajiban-kewajiban pokok, Quran surah ke-4 ayat 34. Demikian seterusnya. Setelah berkeluarga, diatur, kemudian dengan tetangga hidup sosial. Bahkan puncaknya adalah kompleks sekali dengan sesuatu yang sangat komprehensif bimbingannya, itu bagaimana menata kehidupan kita dalam berbangsa, bernegara. Ada tuntunan. Dan Nabi menjelaskan. Dan menariknya teman-teman sekalian, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara ini, itu masuk dalam bab kehidupan, masuk dalam bab bimbingan dalam Islam. Sampai Al-Imam Al-Bukhari itu menulis kitab ya selama 16 tahun yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Ya, ada di samping saya ini. Sekarang ya Sahih Al-Bukhari. Ini yang tanpa syarah. Kita ada yang dengan syarah, yang tanpa syarah, syarah terbatas dengan syarah yang sangat populer itu yang Ibnu Hajar Al-Asqalani, kan? Ini ada 97 pembahasan. Ya, kita tidak hanya sekedar mengenal dengan kitab hadis, enggak, ini bimbingan kehidupan. Jadi kalau kita turunkan kurikulumnya sesuai kebutuhan kita, ini manhaj Nabawi telah membangun peradaban. Menjadikan setiap bangsa itu punya peradaban, maju, pengetahuannya, tentram, hidupnya bagus. Ini yang di copy paste. Di barat dikembangkan nilainya, diisi dan sebagainya. Ini ada 97 topik. Ya, jadi bukan cuma referensi mencari hadis Nabi. Yang pertama kita badul wahyi untuk menentukan bagaimana seseorang ini punya tanda-tanda kenabian, jelas cirinya. Sampai kita bisa bedakan. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku Nabi sekarang sudah terlambat, kita bisa tolak karena tahu cirinya. Kemudian Kitabul Iman 57 hadis untuk mengukur kekuatan iman kita. Sekaligus memberikan bekal supaya imannya naik, kuat, dan dijaga supaya tidak turun. Anda kan sering bertanya bagaimana cara menguatkan iman. Kadang suka naik turun. Kalau sedang kuat semangat, yang sunnah pun dikerjakan, gitu kan? Tapi kalau sedang lemah, jangankan yang sunnah, yang fardu kadang tertinggal. Itu sudah ada di sini rumusnya. Kitabul Ilmi, topik yang ketiga, bagaimana cara mencari pengetahuan supaya cepat paham, cepat mengerti, ya? Kemudian sulit lupa, mudah mencerna sesuatu, menemukan basirah dalam ilmi, ada. Sampai nanti kita dapati misalnya Kitabul Imarah, kitab hukum tata negara, menata berhubungan antar warga, antar masyarakat, ya bagaimana menata, ada kitab buyuk, kitab bisnis dan sebagainya. Ada 97 topik di sini. Ada tentang militer, ada tentang kesehatan dan sebagainya. Ini bimbingan yang telah menghadirkan pengetahuan. Di kurikulum kehidupan ini. Di setiap masa berganti, kapanpun sampai kehidupan berakhir, nggak akan lepas dari sini. Rugi kalau orang nggak belajar. Jadi kalau kita ingin mudah, ini Imam Al-Bukhari kan berjuang ini puluhan tahun menghadirkan ini. Belum nanti ada imam-imam yang lain, ada Imam Muslim sampai ke Sunan-Sunan dan sebagainya. Itu bukan kitab biasa.
Itu saripati, intisari dari ajaran Al-Quran yang diterangkan lewat hadis-hadis Nabi, diklasifikasikan jadi kurikulum kehidupan. Keluarkan. Kita passionnya di mana? Ya, Anda pelajar, Anda mahasiswa, keluarkan kitabul ilmi dari sini. Anda pedagang, pebisnis, buka kitabul buyu'. Anda di pemerintahan, buka kitabul imarah. Anda di medis, di kesehatan, buka kitabul marid dan sebagainya. Ada semua di sini. Ya, dan Nabi itu telah melahirkan cetakan-cetakan begawan di semua aspek kehidupan. Sahabat Nabi 12.000 orang sampai Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, kurang lebih 12.000 orang, telah melahirkan 38 panglima di militer. Kekuatan satunya itu bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Ya, Panglima Besar Sudirman itu mengambil sedikit dari itu. Dan itu luar biasa, bertahan, melahirkan kemudian strategi perang gerilya yang kemudian kurikulumnya disusun, dikembangkan oleh Jenderal Besar Nasution yang dipelajari di Australia sekarang ini. Ya, nyampe nggak informasinya kepada kita anak-anak muda sekarang itu? Ya, itu baru sekecil, secuil dari apa yang kita bisa ambil. Banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, di antara bab yang kita ingin keluarkan itu adalah bab tentang perjuangan. Kurikulum Nabi yang diwariskan kepada umatnya, yang diambil oleh para pejuang-pejuang kita, yang namanya terukir di dalam sejarah kebangsaan kita, bahkan ya kemudian ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Itu bukan hanya sekedar pahlawan, tapi ada yang perlu kita gali. Bagaimana mereka bukan hanya menjadi pahlawan bagi kehidupan bernasional kita, berbangsa, bernegara, tapi pahlawan yang menginspirasi kepada kita dalam menampilkan nilai-nilai keagamaan yang hakiki. Ya, nah, ini pengantar, ini mukadimah Ustaz. Nah, sekarang kita masuk kepada inti bahasannya sampai kita mengerti setiap tanggal 10 November. Jangan hanya kita menghadirkan tentang Hari Pahlawan Nasional, kenang pahlawan. Tidak, iman Anda di mana? Ya. Ada spirit keimanan yang melekat di dalam hari itu. Ada perjuangan yang ingin diinspirasikan kepada kita. Harus ada beda antara pemilik iman dengan yang belum beriman. Iman kita harus bergerak, cahayanya harus nampak. Begitu tahu hadir momentum itu, ingat kita. Ya ingat, oh ada sesuatu yang terjadi. Nah, hadirin sekalian, saudara-saudariku dan pemirsa dimanapun Anda berada, bagi orang beriman, iman itu akan menjadi pembeda. Jadi pondasi ya yang memberikan sinyal-sinyal kekuatan untuk berekspresi, berperilaku dan berkehidupan. Jadi semua orang beriman itu sumber kehidupannya dari imannya, beraktivitas, bergerak, bersikap dan sebagainya. Dari kehidupan yang kecil yang tadi saya buka di awal sebagai mukadimah, bangun tidur, ke toilet, keluar, berpakaian, apalagi kehidupan yang kompleks. Ya, dalam kehidupan tata negara, dalam berjuang dan sebagainya, mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan sebagainya. Itu ada pedoman. Ya, ada pedoman dan iman itu yang didahulukan dalam Al-Qur'an. Yang paling menarik, sejak era perjuangan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan satu pedoman dalam konteks perjuangan. Ya, ini konteks yang lebih kompleks dari sekedar menata diri, tata keluarga, kehidupan bertetangga, kehidupan berbangsa, bernegara. Apa di antara aturan yang ada? Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pedoman yang sangat luar biasa, didasarkan pada dorongan iman untuk berkontribusi mempertahankan kehidupan dan kedaulatan berbangsa dan bernegara di tempat manapun kita pijak. Jadi aturan dasar yang disampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam adalah memakmurkan, menyukseskan setiap tempat yang dipijak. Baik Adam pertama turun ataupun kemudian oleh anak cucunya. Tempat yang dipijak oleh kita itu disebut dengan ardun namanya. Ardun. Karena kita tinggal di bumi, maka ardun sering diterjemahkan dengan bumi. Padahal ardun itu asalnya tempat yang dipijak. Jadi kemanapun kita berpijak oleh manusia, yang di situ kita punya misi yang disampaikan oleh Allah, itu disebut dengan ardun. Nah, misi ini saking pentingnya langsung diviralkan oleh Allah. Malaikat harus dengar. Kalangan jin terbatas harus dengar. Ya, karena nanti bukan hanya malaikat, ada jin terbatas yang ada di sekitaran pada saat itu yang juga mendengar, disampaikan secara langsung. Yang diantara mereka nanti ada yang membangkang kelak menjadi iblis. Itu iblis asalnya jin, ya, jin yang iri dengan keadaan Adam dengan diberikan misi, sehingga kemudian membangkang dan bersikap sombong. Itu ada di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Baik. Nah, kembali ke Quran surah kedua ayat 30, Al-Baqarah ayat 30. Perhatikan kalimatnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Itu misi kehidupan kita. Awas, itu misi yang sangat berharga. Itu risalah kehidupan kita di tempat yang kita pijak, di setiap tempat yang kita pijak. Ya, inni ja'ilu fil ardi khalifah, itu menggunakan nun taukid untuk menguatkan pesannya, diviralkan langsung oleh Allah kepada kalangan malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu. Aku akan jadikan ya khalifah itu pemakmur. Khalifah itu dari kata khalafa.
Ya, punya banyak makna. Di antara maknanya yang saling menggantikan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ya. Ya, khalafah itu saling menggantikan. Kenapa kita disebut dengan khalifah dari kata khalafah? Karena kehidupan kita di muka bumi ini, di tempat yang kita pijak, gak akan abadi, akan saling menggantikan. Jangan diharap abadi. Karena itu mesti sadar satu saat kita akan pulang. Ya, akan pulang. Kita yakin betul. Yakin tanpa ragu. Yakin tanpa ragu namanya iman. Di antara dasar keimanan, rukun. Dasar itu rukun. Di antara rukun keiman itu yang kelimanya, yakin dengan akhirat. Karena itu ketika Allah menyebutkan keyakinan ini di konsepsi Al-Baqarah, Quran surah kedua, kan? Di ayat yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kita yakin kita akan pulang. Ini sementara dan kehidupan kita akan saling menggantikan. Sekarang kita hidup, besok kita meninggal, anak kita datang, cucu kita datang. Ya, bangsa juga begitu. Semua kehidupan di negara ini, di muka bumi ini, mau di bangsa, negara, masyarakat, provinsi, kabupaten, semua akan saling menggantikan. Karena itu muncul konsepsi nanti. Setiap generasi itu mesti menyiapkan generasi yang terbaik yang akan menggantikan peran kehidupan di masa datang. Dan mesti lebih pintar. Karena itu saya sering katakan pada para ibu ayah yang sering berkata, Ustaz doakan anak saya seperti Ustaz. Saya bilang jangan. Mesti lebih pintar daripada saya. Mesti lebih hebat dibandingkan dari ulama-ulama sekarang. Kenapa? Karena tantangan dia di masa depan lebih kompleks dibandingkan dengan tantangan di masa kini. Karena itu turun Quran surah keempat ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurniyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya, hendaklah kita merasa khawatir kalau mewariskan generasi nanti yang akan berkehidupan di masa depan itu, ya generasinya lemah. Kata para ulama, lemah iman, lemah ilmu, ya lemah harta. Itu jadi berbahaya. Karena itu siapkan generasi yang terbaik. Seperti Imran menyiapkan Maryam, seperti Maryam menyiapkan Isa dan sebagainya. Kan? Ini bagian yang pertama, khalafah. Yang kedua, khalafah itu, yang jadi khalifah, itu punya fungsi untuk memakmurkan. Pemakmur, penyukses, pembangun. Ya, karena itu kita punya risalah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Apa itu? Setiap tempat yang kita pijak itu amanat dari Allah. Ya, maka makmurkan tempat itu. Sukseskan kehidupan kalian di situ. Bagaimana caranya? Dengan menampilkan nilai keimanan. Iman mendorong amal saleh. Jadi kita wajib memakmurkan di tempat yang kita tinggal. Makanya orang Islam dimanapun menempat, gak usah ditanya. Pasti makmur kalau benar keislamannya. Silakan Islam datang ke Afrika Utara, makmur tuh. Islam datang ke Andalusia yang terbelakang, punya peradaban 7 abad. Islam datang ke Baghdad, bagaimana dibangun luar biasa mercusuar keilmuan peradaban di timur. Dan kita gak pernah dengar nama peradaban itu sebelum masanya Islam, kecuali dilekatkan kepada tempatnya. Yunani punya peradaban, Anda sebut peradaban Yunani. Mesir kuno punya peradaban, Anda sebut peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesopotamia. Tapi ketika nilai Islam datang, tak pernah kita dengar peradaban Spanyol. Yang kita dengar peradaban Islam di Andalusia. Peradaban Islam di Baghdad. Apa yang menjadikan peradaban itu muncul? Nilai keislaman. Jadi orang Islam itu dimanapun berpijak, pasti memberikan kontribusi. Jangan ditanya. Ya, jangan ditanya. Dimanapun itu. Silahkan cek misalnya, ya Amr bin As ketika melakukan ekspedisi dari Afrika Utara itu, kemudian dari Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko sampai ke Syam. Setiap tempat yang dipijak itu makmur, hebat dan gak ada paksaan. Orang-orang masuk Islam karena melihat manfaat-manfaat kebaikannya. Sampai Afrika Utara itu jadi provinsi nanti kelak. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair, panglimanya Tariq bin Ziyad. Itu yang kedatangan nanti utusan-utusan dari Spanyol, dari Andalusia minta dibebaskan, ya dari kungkungan Raja Rodrik pada saat itu. Dikirim Tariq bin Ziyad, kirim pasukan ke sana sampai populer dengan Selat Gibraltar itu, Jabal Tariq yang sekarang kita ketahui. Ya, itu luar biasa gitu teman-teman sekalian, itu luar biasa. Ada risalah yang tampak dan ini pun spiritnya sampai ke negeri kita tercinta. Ya, bagaimana berjuang di tempat-tempat sampai melahirkan rahim Indonesia itu. Jangan ditanya orang-orang Islam yang sudah tersusun pada saat itu, berkehidupan orang tua kita terpanggil dengan imannya. Dengan imannya. Jadi negara ini beruntung, Indonesia ini punya umat Islam. Bersyukur pada Allah. Kenapa? Karena nggak diminta pun pasti hadir. Negara sulit pasti datang. Negara nggak punya pesawat, orang Islam kumpul di Aceh. Perhatikan bagaimana mereka kemudian mengeluarkan hartanya untuk beli pesawat itu, untuk support pesawat pertama Indonesia. Emas di Monas dari mana? Ya, kemudian proklamasi ketika diikrarkan itu, proklamasi Bung Karno, Bung Hatta hari Jumat jam 10 pagi, itu di mana? Coba diungkap. Kita sering selalu mendengar cerita-ceritanya Jalan Pegangsaan Timur. Ya, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu sebetulnya di mana sih? Ya, kalau kita katakan misalnya Jalan Menteng, mungkin luas tuh. Tapi kalau sudah ada nomornya itu kan tempat. Itu kediaman kan? Rumah siapa? Rumah siapa itu? Rumah bangsawan Muslim, Syekh Faraj bin Marta.
Ya, masih ada kerabatnya, termasuk Ustaz Abdurrahman itu, Baraja itu termasuk bagian kerabatnya juga itu, Ustaz Abdurrahman Al-Irsyad itu. Ya, tanya pada beliau itu luar biasa itu. Syekh Farad bin Marta itu kan itu yang mewakafkan rumahnya untuk proklamasi pertama kali itu. Dan beliau yang mensupport Bung Karno. Bung Karno itu kalau ke Bogor naik mobil, itu difasilitasinya oleh mobilnya Syekh Farad bin Marta. Sampai negara menuliskan ucapan terima kasih. Dokumennya masih ada itu. Masih ada. Jadi nggak usah ditanya, orang Islam itu kalau digerakkan oleh imannya akan hadir dengan imannya. Dia berjuang. Karena kenapa? Karena telah ada risalah yang sampai kepada kita. Kalau kita ngaji hadis benar, misal di Al-Bukhari nomor hadis 123 di Kitabul Ilmi, di hadis Muslim nomor hadis 1904 misalnya. Ya, kemudian disingkat lagi oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Ya, di penghujung babul ikhlas wa ihdharun niyyah itu. Ya, ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya dari Abu Musa Al-Asy'ari. An Abi Musa Al-Asy'ari, ya. Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, ya, ketika su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, an rajulin, dari seorang lelaki, ya, yuqatil syaja'atan, dia bertanya, ada seseorang yang berjuang. Berjuangnya apa? Syaja'atan pertama kan ingin menampakkan keberanian. Kemudian yang kedua, yuqatil hamiyatan, karena ia ingin menampakkan satu sifat nasionalisme atau kesukuan, karena di tafsirnya nanti hamiyatul qabilah atau hamiyatul watan. Ya, dia ingin menampilkan satu kelompoknya, sukunya, atau bahkan negerinya dengan tujuan membela negeri, dengan tujuan yang pertama menampilkan beranian, wa yuqatilu riya'an. Ya, dan yang ketiga hanya untuk diketahui orang hebat aja, riya. Ya, untuk kelihatan, nih aku bisa berjuang, aku hebat, aku begini. Ya, ayun dzalika fi sabilillah. Ditanya Nabi, yang mana dari itu semua yang masuk fi sabilillah? Apa jawab Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi al-'alya wa fi sabilillah. Siapa yang niat berjuangnya sebagai menegakkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu pancaran iman. Maksudnya apa? Berjuang itu karena imannya. Didorong karena iman mendorong dia untuk berjuang. Memberikan reaksi pada dirinya itu untuk menampilkan nilai kebaikan. Jadi lebih tinggi nilainya, dan Allah berikan bonusnya nanti, bonus ketentraman, kenyamanan kehidupan. Jadi orang Islam itu selalu diikat dengan nilai ibadah, keimanan. Dalam tingkat berjuang pun tetap dengan imannya. Ya. Makanya ketika muncul syariat jihad untuk mempertahankan nilai-nilai kemuliaan, kebaikan, itu dibuka dengan kalimat iman. Ya, coba lihat Al-Baqarah ayat 218. Ya, sebelum hijrah dan jihad itu kan iman dulu. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Coba lihat kalimatnya. Bandingkan dengan Al-Anfal ayat 74. Alladzinanya kan nggak disebutkan dua kali. Walladzina amanu wa hajaru wajahadu. Tapi di Al-Baqarah 218 itu disebutkan alladzina dua kali. Ya, alladzina itu disebutkan 1080 kali dalam Al-Qur'an. Isim mausul, konjungsi yang mengikat sesuatu, tapi ada fungsi taukid di dalamnya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Ada taukidnya di situ. Ya. Jadi jangan kira perjuangan itu perjuangan biasa. Enggak. Siapa yang menggerakkan untuk mensupport dengan harta, dengan jiwa? Itu imannya dulu. Karena itu kalau Anda buka misalnya di surah At-Taubah itu, ya, lihat yang ke-111 itu, innallaha ashtara minal mu'minin. Ya, Allah berniaga dengan orang-orang beriman, imannya dulu. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allahu akbar. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Jadi perjuangan itu nilai tertingginya karena imannya memanggil. Iman itu yang memberikan rasa cinta kepada bangsa. Iman itu yang memberikan rasa sayang kepada negara. Ya, jadi ini besar saham umat Islam ini bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu luar biasa. Maka ketika Nabi menyampaikan satu kurikulum kehidupan bagi insan beriman, itu sampai kepada orang tua kita dulu. Orang tua kita itu mengerti. Banyak ulama-ulama kita. Ya, dan perjuangannya nanti akan dibagi pada perjuangan dua bagian. Perjuangan fisikal, yang disebut dengan jihad itu, bil fi'li, jihad askari, jihad militer. Ya, karena ada kondisi tertentu yang menuntut itu hadir. Kemudian yang kedua, jihadul ilmi. Itu yang setara dengan turunnya Al-Baqarah ayat 122. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Ya, jadi ada sebagian yang berjuang langsung di medan perang, mempertahankan izzah, membela, ya, izzah, keimanan, dampaknya kepada bangsa, kepada negara. Kemudian yang kedua ada dengan pengetahuan, itu bersamaan dan punya nilai yang serupa. Kan ayat ini turun itu untuk memberikan gambaran supaya nggak semua orang pergi ke medan perang semua. Dalam tuntutan ada medan juang. Semua mesti ada yang menyiapkan pengetahuan untuk disampaikan pada kalangan-kalangan untuk memberikan bekal spirit yang lebih besar di kemudian hari.
Sehingga muncullah para sahabat yang berjuang dengan pengetahuan, ya seperti sahabat Abu Hurairah dan turunan-turunan yang lainnya. Ada yang hobinya kemudian mengambil yang pertama seperti Khalid bin Walid dan sebagainya. Ada semuanya. Itu diserap, melahirkan kurikulum. Sehingga di awal perjuangan kemerdekaan kita pun dua kelompok ini sudah ada. Ada jihadnya, jihad misalnya bil ilmi, bil qalami dengan pengetahuan, ada jihadnya bil fi'li. Itu yang di militer. Ya, seperti nanti ada Panglima Sudirman, ya, ada Bung Tomo, ada yang lainnya dan sebagainya. Ada kiai-kiai seperti Kiai Zainal Mustafa, ya, yang di Tasik itu, ya, kemudian Kiai Haji Nur Ali yang di Bekasi dan sebagainya, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, ya, dan sebagainya. Ada Cut Nyadin yang perempuannya dan seterusnya, ya. Dan ada yang dengan ilmu, dengan pengetahuan, dan itu tersambung, terkoneksikan. Kita kenal banyak ulama-ulama kita yang hadir di Nusantara sebelum melahirkan Indonesia. Ya, bahkan itu dikumpulkan semuanya. Kumpul di Tanah Abang itu kan. Ya, di Jumadal Akhirah itu saat pertemuan melahirkan Jamiatul Khair. Ya, Jamiatul Khair itu saat disusun, itu konsepsinya salah satunya untuk apa? Untuk kebangsaan, lahirnya kenegaraan. Ya, lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia kan kumpul di situ memetakan. Kita tertinggal di bidang apa nih? Kenapa kita banyak lama dijajah? Apa yang kurang? Dikonsepsikan di situ. Sehingga melahirkan apa? Kesepakatan yang sangat luas. Ada inspirasi yang sangat luar biasa. Ditetapkan dari situ, kita harus punya nih inspirator, guru-guru yang kuat untuk memberikan koneksi dan sinergi kepada setiap belahan-belahan di Nusantara ini. Sampai bersepakat mendatangkan Syekh Ahmad Surkati. Ya, terjadi 6 tahun kemudian. 1905 itu kumpulnya, 1911 datang Syekh Ahmad Surkati. Ya, yang beliau yang di Sudan, sempat kemudian lama di Mekah. Ya, Sur itu ahli, Kati itu kitab, yang banyak menguasai kitab. Datang ke Nusantara pada saat itu, 1911. Banyak kumpul, termasuk habaib, banyak kumpul habaib pada saat itu. Ya, kumpul habaib, kumpul ulama-ulama, tokoh-tokoh yang dari Jogja juga merapat, dari Kauman merapat, dari Syekh Ahmad Dahlan, yang setahun kemudian mendirikan Muhammadiyah. Muhammadiyah nanti kan miladnya 18 November itu. Ya, 1912 itu, 18 Dzulhijjah. Nanti NU 1926, 31 Januari, 14 tahun kemudian. Itu pada awal mulanya teman-teman sekalian, yang Syekh Ahmad Dahlan, para ulama, para habaib kumpul di Jamiatul Khair itu. Ya, dengan Syekh Ahmad Surkati, dan nanti banyak berdakwah di Nusantara Syekh Ahmad Surkati sampai nanti akhirnya melahirkan Al-Irsyad salah satunya. Ya, itu kan jihadul ilmi. Jihad ilmi ini yang kemudian diteruskan jadi pengetahuan, kekuatan, tingkatan spiritual untuk menghadirkan semangat untuk berjuang. Makanya muncul seperti siapa misalnya? HOS Cokro Aminoto, selalu disingkat HOS, HOS, HOS. Apa itu HOS itu? Haji Omar Said. Haji. Ya, haji. Haji itu kan spirit keagamaan. Ya, rukun Islam tertinggi kan, dari praktek ibadah, dari syariat. Yang nomor 5 itu puncak yang memadukan segala, ibadah fisik dan harta. Kan ibadah itu ada yang fisik saja seperti sholat, ada harta saja seperti zakat, kan? Ada latihan keduanya untuk mengendalikan nafsu seperti puasa, ada yang menggabungkan keseluruhannya dalam haji. Makanya pahalanya kalau benar kita bisa surga itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu Haji Omar Said Cokro Aminoto menularkan spirit-spirit dengan orasinya, kemampuannya menjelaskan peta begini perjuangan dan sebagainya, sehingga melahirkan murid-murid. Siapa di antara muridnya? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno. Ya, makanya kalau kita perhatikan semua pejuang-pejuang itu, ya Hadratus Syekh misalnya, ya Syekh Muhammad Hashim bin Asy'ari, ya ketika mengeluarkan resolusi jihad, itu kan resolusi jihad di situ. Jihadnya dasarnya apa? Al-Qur'an, dan beliau ahli hadis. Dengan hadis, jadi spiritnya spirit keimanan. Lillah, lillah. Nanti bonusnya muncul. Apa itu? Kemerdekaan. Karena itulah ketika kemerdekaan didapatkan, semua mengakui. Ini yang diharapkan itu rahmat Allah. Ya, berkahnya Allah. Ini negeri ini amanah, berkah, rahmat dari Allah. Makanya di preambul Undang-Undang Dasar 1945, kalau kita baca Undang-Undang Dasar, saya SD itu pembaca Undang-Undang Dasar, masih hafal saya. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi merdeka itu keinginan yang luhur, yang sudah lama kita pengen merdeka, tapi belum dapat. Karena karunia Allah lah, berkat dan rahmatnya lah yang menjadikan kita bisa mendapatinya. Jangan dikira langsung didapatkan, semua bergerak. Kita tahu kan hari Jumat kan proklamasi itu 17 Agustus kan, jam 10 pagi kan. Siapa yang mengusulkan 17 Agustus itu? Habib Ali Kuitang. Habib Ali Kuitang. Kalau Anda ke Jakarta itu, di Senen, ya ada jalan Kuitang itu, ya ada Habib yang sangat fenomenal, rujukan para habaib, Masya Allah, guru besar, Syekhul Masyayikh. Bung Karno itu sering sowan ke situ. Sempat berlindung juga di situ. Ya, sempat dibimbing di situ. Minta petunjuk hari apa kita proklamasikan itu kemerdekaan. Beliau sampaikan hari Jumat.
Jam 10 pagi. Ramadan bertepatan dengan Ramadan pada saat itu. Masya Allah, Jumat. Jumat itu makanya berkah bagi Indonesia itu. Kalau saya boleh mengusulkan sebagai warga negara, ya kalau boleh Jumat ya libur gitu. Karena Jumat itu hari kemerdekaan kita. Kemerdekaan kita. Dan kita itu Masya Allah orang Indonesia paling toleran di muka bumi. Paling toleran. Di mana-mana hukum sosial mengatakan pemeluk agama yang paling banyak itu, maka jadi hari liburnya di saat hari ibadahnya. Silahkan Anda cek. Ya, kalau di barat kan hari liburnya apa? Ya? Sunday kan? Hari Minggu kan? Anda ke Eropa Minggu libur. Di Amerika Minggu libur. Kenapa? Karena mayoritas penduduknya itu ya adalah non-muslim, di situ ada Kristen, ada Katolik dan sebagainya karena ibadahnya di hari Minggu. Ya, kalau Anda pergi misalnya ke Timur Tengah, ke Saudi, ya, saya pernah di Tripoli juga, sempat di Saudi, di UAE misalnya, di Qatar, liburnya hari apa? Jumat. Kenapa? Karena umumnya pemeluk agamanya paling besarnya yaitu beribadah umat Islam di hari Jumat. Kita ini mayoritas muslim. Penduduk 270 juta kurang lebih, 85% lebih muslim. Ya, tapi kita Masya Allah menghibahkan hari ibadah kita itu, ya, dalam konteks ini masih kita bisa beraktivitas. Liburnya diberikan hari Ahad. Yang kelak jadi Minggu itu. Asalnya Ahad, kalau kita buka-buka sejarah masa lalu itu Ahad. Nanti cari kenapa jadi Minggu. Kalau saya bahas nanti jadi ramai lagi. Ayo silahkan teman-teman cek sendiri. Kita itu paling toleran. Paling toleran. Jumat ya waktunya kita ibadah masih ada pekerjaan, belum libur. Masya Allah itu hari Jumat tuh hari proklamasi. Tuh pengibaran bendera kalau 17 Agustus. Ada bendera kita yang dikibarkan. Masya Allah. Ada Paskibra kan? Ya coba silakan diseleksi se-Indonesia Paskibra. Adik-adikku yang ikut Paskibra, tolong ya adik-adikku, Anda tahu nggak sejarahnya Paskibra itu? Siapa bapak Paskibra itu? Itu Habib Hussein Mutahhar. Habib sekali lagi yang menginisiasi Paskibra. Ya. Yang menciptakan juga lagu-lagu kebangsaan itu. Habib. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu yang bikin Habib. Habib Hussein Mutahhar. Coba, tahu nggak generasi milenial kita sekarang itu? Taunya kan cuma latihan paskibraka, baris berbaris, ya kebanggaan, mengibarkan bendera dan sebagainya. Ya. Ibu Fatmawati, Masya Allah, punya peran luar biasa, menjahit bendera pertama itu untuk dikibarkan. Siapa beliau? Anak seorang kiai. Ya, anak seorang kiai. Di Bengkulu ketika Bung Karno menikah itu kan, anak seorang kiai. Itu perjuangannya luar biasa. Ya, ada di Muhammadiyah juga itu. Ya. Jadi semuanya terikat di situ. Dan yang ditampilkan untuk Indonesia merdeka, niatnya untuk ibadah. Ya, coba pernah dengar nggak ada sejarah parpol Arab? Partai politik Arab di Indonesia itu, di Nusantara dulu ada. Nah itu satu-satunya partai politik yang tujuannya untuk Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka bubar. Partainya membubarkan diri karena tujuan tercapai. Saya tanya, ada nggak partai politik sekarang yang dengan tujuan kalau tercapai bubar? Ada nggak? Nah, kita temukan. Dulu ada itu parpol itu, ya. Jadi parpol yang diinisiasikan untuk perjuangan kemerdekaan. Jadi begitu tercapai kemerdekaannya bubar. Silakan cek dalam sejarah. Kalau nggak ketemu berarti ada informasi yang kurang jelas yang kita terima. Cek banyak sekali. Ya, sekarang kita punya Pancasila, dasar negara, ada 5. Ya, sebelum masuk ke sana, ayo lambangnya dari Garuda dan sebagainya. Siapa yang nyusun itu? Siapa yang nyusun? Main ke Kalimantan, turun di bandara. Ya, apa nama bandaranya itu? Ayo, saya minta aja anak-anak muda milenial, googling dari sekarang. Temukan. Anda akan temukan lagi siapa. Itu tokoh besar juga. Saya rahasiakan supaya Anda cari. Ya, setelah itu siapa yang nyusun Pancasila itu diantaranya? Tokoh-tokoh besar kita juga. Ya, ada peran Kiai Haji Wahid Hashim di situ, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Kasman Siningadimejo, dan yang lain-lainnya dan sebagainya. Itu banyak sekali perannya. Ya, makanya ada nilai-nilai yang tidak terlepas dari spirit keberagamaan. Karena itu nilai keberagamaan jadi spirit kebangsaan yang diikat oleh undang-undang. Turunlah kemudian pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Diletakkan dasarnya di dasar bernegara, yaitu di Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa turunan dari itu jaminan negara kepada penduduk negeri? Pasal 29 ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Jadi kehidupan kita di negara ini, berbangsa bernegara, diikat dengan spirit keberagamaan. Walaupun negara kita bukan negara agama, tapi cara menjalani kehidupan berbangsa bernegara ada spirit keberagamaan yang nggak bisa dipisahkan. Karena itulah paham-paham yang datang ke Indonesia yang mencoba memisahkan kehidupan beragama dari kehidupan bernegara, menanggalkan, mereduksi nilai-nilai keagamaan dari kehidupan bernegara, itu bertentangan dengan undang-undang. Nggak boleh ada paham seperti itu, bertentangan undang-undang itu. Karena itu sekulerisme nggak boleh diberlakukan di Indonesia. Kenapa? Karena sekuler memisahkan kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Padahal kehidupan berbangsa bernegara itu spiritnya keagamaan. Makanya kita punya Departemen Agama, sekarang Kemenag, mengatur nilai-nilai keagamaan. Bahkan di Presiden itu dan pejabat kita, Anda coba lihat Presiden tuh. Ya, kalau bikin kepres keputusan Presiden, itu apa gambarnya di atasnya? Ya, perpaduan antara sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang Pancasilanya nyatu di situ dua tuh, teman-teman sekalian. Apa? Setiap keputusan didasarkan pada rahmat Tuhan. Makanya disebutkan di awal dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi memohon rahmat dari Allah. Karena spirit keberagaman kita menjadi spirit nilai berbangsa bernegara. Di Undang-Undang Dasar kita di preambulnya dasar disebutkan atas berkat rahmat Allah. Karena negara ini rahmat dari Allah, setiap keputusan tertinggi pun memohon rahmat. Karena itu nggak boleh ada keputusan-keputusan pejabat kita misalnya, petinggi kita yang bertentangan dengan rahmat Tuhan. Yang Tuhan nggak suka. Nggak boleh ada pelegalan seks bebas misalnya, minuman-minuman yang beralkohol, yang ditolak oleh nilai keberagamaan. Ya itu nggak boleh dilegalkan. Ya, walaupun ada konsumsi di kalangan-kalangan tertentu, tapi nggak boleh jadi hukum legal misalnya di negara kita. Kenapa? Karena spiritnya, spirit berbangsa bernegara, ada nilai-nilai keagamaan di dalamnya. Nah, itu pendidikan berbangsa bernegara yang kadang-kadang pada saat ini nggak muncul kesadarannya gitu. Tapi kalau kita kaji ketemu, itu baru satu dari sekian banyak ya. Satu dari sekian banyak. Silahkan lihat di pos-pos di militer. Ya, ada kontribusi dari kita. Gitu ya. Itu kan nilai keimanan, nilai keislaman. Apakah kita menuntut banyak hal? Tidak. Kita hanya menginginkan negara ini maju, makmur, baik, sentosa, harmoni, dan sebagainya. Ya, bahkan tatkala ada paham-paham yang bertentangan dengan nilai keislaman kita tolak. Karena pahamnya tiba-tiba muncul. Awal-awal kan nggak kita temukan tuh. Nama-nama kayak ISIS, teroris, macam-macam. Itu kan muncul periode setelah 9/11 itu kan. Muncul kelompok-kelompok seperti itu. Dan kita tolak. Ya, karena bertentangan dengan dasar-dasar keislaman. Jihad itu bukan nembak orang sembarangan. Bukan bom orang sembarangan. Ya, ada aturannya. Ada tata tertibnya, ada tuntunan syariat yang dibenarkan. Yang tanpa jihad nggak ada kemerdekaan ini. Ya, tanyakan pada orang tua kita dulu tuh. Apa spirit yang menjadikan Anda berjuang untuk kemerdekaan Indonesia? Jihad. Kalimatnya Allahu Akbar kok. Ya, coba buka lagi lah secara jujur. Panji-panji apa yang dibawa, bendera apa yang dibawa. Ya, Hizbul Waton itu bagaimana pada saat itu datang, teman-teman sekalian. Bagaimana mereka berjuang, kelak jadi pramuka, kelak menjadi kemudian tentara rakyat. Dari situ nanti ada PETA, ada TNI, dan sebagainya sampai dengan sekarang. Perjuangannya luar biasa. Apa spirit yang mereka hadirkan? Berjuang, berjihad. Lahirnya apa? Indonesia. Gitu kan? Kalau jihadnya benar, jadi bukan sembarangan. Saya waktu ada bom di Jalan Tamrin itu sempat ditanya dulu rame itu. Dan semoga nggak pernah berulang kejadian-kejadian demikian. Saya sedang di Lampung ditanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ya? Dan puncak dari jihad itu kalau benar rahmat Allah. Coba teruskan lagi tadi. Kalau kita kembali ke Al-Baqarah 218. Innalladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmat Allah yang diharapkan. Rahmat Allah. Dan bonus dari rahmat itu nanti apa diantaranya? Ada bonus dunianya, ketentraman, kedamaian, kemerdekaan. Makanya ketika kita merdeka di preambul undang-undang itu kita katakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu spirit Al-Baqarah ayat 218. Itu. Jadi kurikulum perjuangan itu nyata. Termasuk yang bergerak di Surabaya. Ya, ada generatornya dari Malang, Dr. Sutomo itu, atau dikenal dengan Bung Tomo dengan teriakan takbirnya, azan berkumandang di setiap masjid, di mana-mana menggetarkan pasukan-pasukan gitu kan. Itu sangat luar biasa. Yang terakhir apa? Kita membangun negeri.
Ya, makanya pada saat-saat kekinian ini kita dihadapkan pada tantangan-tantangan yang kompleks gitu teman-teman sekalian. Mesti muncul nih pendekar-pendekar pengetahuan yang benar, pendekar sejarah menampilkan sejarah yang benar, ya. Dan gak usah takut, kita sudah punya konsensus berkehidupan berbangsa bernegara. Justru kalau kita jaga orang-orang Islam dengan baik, kita berislam dengan mulia, negara ini akan kuat. Ya, banyak orang khawatir di luar sana karena potensi Indonesia ini sangat luar biasa. Ya, ada sumber daya yang luar biasa. Ini anugerah dari Allah ini, Masya Allah. 16 lautan ada di dalam negeri kita. 6 chokes point. Kalau kita belajar tuh, ya kalau Anda belajar Ipolek Sosbud Hankam, ya, itu kita dapati tuh. Dalam konteks global itu kita dapati. Anugerah tuh besar. 6 chokes point, 4 ada di kita. Selatnya, teluknya, macam-macamnya dan sebagainya. Anugerahnya, ya, lempar tongkat jadi tanaman gitu. Tongkat dan batu jadi tanaman dan sebagainya. Itu sangat luar biasa. Ya, jadi kalau spirit keislamannya direduksi, khawatir nanti perjuangannya dilemah. Siapa yang mempertahankan nih kedaulatan bangsa kita? Ya, kita menghargai, menghormati, kita hidup harmoni, ya, dengan kepercayaan lain, keyakinan lain, tidak saling menyerang, tidak saling mencaci, mendengki. Dalam kehidupan berbangsa, bernegara, kita harmoni, kompak. Dalam kehidupan beragama, kita masing-masing. Dan itu penghormatan tertinggi, lakum dinukum waliyadin, la ikraha fid din. Ya, tapi kalau orang Islam yang direduksi kita mayoritas ini, dihilangkan nilai keislamannya, misalnya ada pola-pola untuk melemahkan itu semua, dikhawatirkan ketika negara butuh, nggak hadir lagi pejuang-pejuang tangguh. Ini saya sarankan sekarang semua berislam dengan benar. Sholat perbaiki, ya, sholatnya perbaiki, jadi ahli Quran, sehingga menjadi ahli hikmah. Ilmu mulai, kalau jadi ahli Quran benar, Quran itu istimewa, mukjizat luar biasa. Kalau jadi ahli Qurannya benar, akan menginspirasi jadi cahaya, akan muncul ilmuwan-ilmuwan, muncul pebisnis yang sukses, dengan muncul di militer yang hebat, ya, muncul politisi yang handal dan sebagainya. Ahli Quran itu ahli Quran, dan itu akan membangun negeri, Dan kita hormati di konsepsi keyakinan yang lain. Saudara-saudari kita dalam konteks berbangsa bernegara dengan keyakinannya, ada yang Katolik, ada yang Kristen misalnya, kemudian ada yang Hindu, Buddha, Konghucu, gitu ya. Nah, itu punya konsepsi masing-masing. Kita saling menghormati dalam konteks beragama, ya, dengan cara apa? Lakum dinukum waliyadin. Gak boleh saling mengganggu, mencela dan sebagainya. Dalam konteks berbangsa bernegara, kita kompak membangun bangsa dengan spirit keberagamaan, dengan konsepsi dasar keyakinan yang ada pada masing-masing. Jadi ini yang penting yang saya buka. Saya jarang-jarang ini cerita seperti ini. Kalau offline kan kita bisa ngobrol, gitu ya. Tapi saya jarang cerita seperti ini, menyampaikan, karena ada risalah yang harus diketahui oleh anak-anak sekarang. Karena tantangan kita sekarang, tantangan sudah ke ilmu pengetahuan. Jadi dialognya berpindah ke media sosial, yang kadang-kadang sudah bisa diatur-atur, ya. Foto aja bisa diedit, ya. Foto bisa diedit. Saya pakai jubah begini, wajah bisa dirubah jadi Cristiano Ronaldo misalnya. Ya kan? Ya, itu sekarang juga narasi bisa diedit. Ya kan? Hadis-hadis nanti narasi hadis, sanadnya nggak ada, sanadnya majhul misalnya, jadi persoalan. Ya, belum kalau gelar-gelarnya melekat, tapi nilai-nilai keilmuannya tidak ada, tereduksi nilai kita. Sekarang tantangan kita itu sepilis penyakitnya. Ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme muncul, kemudian meresap dalam nilai-nilai kehidupan bersosial kita. Kalau masuk ke kebangsaan berbahaya. Padahal itu paham bertentangan dengan nilai kebangsaan kita. Ya, karena itu penting bagi kita menguatkan spirit keislaman kembali untuk berjuang dengan benar seperti orang tua kita berjuang. Saya ingin menyeru ya kepada lapisan bangsa dan bernegara. Ini Masya Allah, ini merah putih ini. Merah putih, warna ini mewakili perjuangan, bukan warna bendera biasa. Ya, nilai perjuangan itu ada di sini. Ada di sini, raya. Ya, sesuatu yang menampilkan kepada kita untuk dilihat di sini. Makanya bendera disebut raya. Ya, itu ada akar derivasi yang terhubung pada kata ra'a. Lihat nih, lihat di sini ada esensi perjuangan kita. Makanya di zaman dulu pun Nabi berjihad itu bawa bendera untuk menampilkan asas perjuangan, nilainya ada di situ. Kita mesti lihat nih, merah darah, putih kain kafan. Banyak orang bertarung di masa lalu, berjuang, mengorbankan harta, benda, kemudian berjuang dengan darah, keringat, air mata sampai dibungkus dengan kain kafan. Mereka berjuang demi lahirnya apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi umat Islam untuk niat ibadah. Kita tinggal mengisi sekarang. Maka setiap melihat bendera ini, mesti paham ada perjuangan yang telah hadir. Saya menyeru kepada seluruh lapisan warga negara Indonesia yang cinta dengan bangsa ini, yang selalu mengatakan saya Indonesia, satu Indonesia, saya Pancasila dan sebagainya. Ayo buktikan dalam tampilan perilaku kehidupan kita. Isi kemerdekaan dengan benar. Atasi semua problem dengan kompak, bersama-sama bersinergi dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Coba berpikir tentang kebangsaan, berpikir tentang masa depan. Ada anak-anak kita yang akan bergerak di masa depan, punya kehidupan. Kalau sekarang kita nggak kompak atasi krisis ekonomi, hutang sudah berapa banyak,
Ya, sebagian masih sibuk dengan berbisnis, sebagian sibuk dengan ribut masalah politik dan sebagainya. Kapan kita membangun bangsanya? Ya, karena itu saya kembali untuk menutup dalam pertemuan malam ini, semangat dengan Hari Pahlawan, dengan tema kita perjuangan Rasulullah SAW yang menginspirasi lahirnya kemerdekaan Republik Indonesia lewat pejuang-pejuang kita. Maka kurikulum kebangsaan kita harus ditampilkan kembali untuk bimbingan bagi generasi milenial masa kini. Bagi umat Islam, ayo kembali kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Saya mengajak perbaiki ibadah kita, sholat kita. Jangan-jangan selama ini kita sholat nggak paham apa yang dibaca dan dilakukan dalam sholat. Coba ribuan kali ruku dan sujud, paham nggak yang dibaca dalam ruku kita, dalam sujud kita, mengerti nggak? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan tanha anil fahsyai wal munkar? Kan? Ayo perbaiki sholatnya dulu, karena pernah orang minta jihad di zaman Nabi, kami jihad, turun ayat, perbaiki sholat dulu deh. Jangan lu bicara yang besar jihad, sholat aja belum betul, kata Allah. Perbaiki sholat kita. Dekati Al-Quran dengan benar. Cari guru-guru yang baik. Banyak guru-guru kita yang soleh, yang luar biasa, yang baik-baik, yang mungkin nggak semuanya punya fasilitas untuk menyampaikan secara online. Belajar dari mereka. Sepanjang memberikan ketentraman, kebaikan. Kemudian harus punya visi membangun bangsa. Saya mengajak yang di luar negeri. Ayo bangun negeri kita tercinta. Ini amanah dari Allah. Ya, ini adalah hasil dari perjuangan bapak ibu kita di masa yang lalu. Yang tersulam dalam bendera merah putih ini. Saya minta ayo. Kalau bisa pulang-pulang. Kalau yang sudah pulang di sini, ayo. Ya, kita bangun negeri kita. Sama-sama kita kompak. Kemudian sudah saatnya kita bersatu, ya. Semua hal yang bisa tampil berbeda, tapi untuk menyatukan dan merekatkan ukhuwah di antara kita semua. Ada semangat kebangsaan ukhuwah wataniyah, ada semangat keberagaman ukhuwah islamiyah, yang dengan semua itu kita niatkan ibadah, dan semoga dengan itu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan bermohon kepada Allah, dengan kekuatan iman, merespon perintah Allah, maka dengan itu kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kumpulkan jadi satu ayat, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Supaya kalian mendapatkan petunjuk yang mengantarkan pada kebaikan disebut dengan rasyad, aplikasinya disebut dengan irsyad. Maka demikianlah muncul al-irsyad. Saya kira itu yang bisa saya uraikan terlebih dahulu, Ustaz, di kesempatan malam hari ini. Masya Allah terhubung dengan 13 tempat di Indonesia dan di luar Indonesia. Mudah-mudahan mencerahkan. Ini semangat nih, karena 10 November ini tuh harus semangat. Ya, Hari Pahlawan, mereka berjuang dengan semangat. Kalau saya nyampaikannya lemas kan nggak muncul spirit kepahlawanannya. Saya buka sebagian dari nilai sejarah untuk kita belajar. Ya, kalau kita merasa bangga, itu bagian dari syukur kita. Tapi bukan berarti menjadikan kita mengecilkan peran yang lain. Tidak. Yang lain punya peran. Tapi malam hari ini kan judul kita adalah mengungkap kurikulum keislaman dalam melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Peran kita banyak di situ. Maka kita minta kepada anak negeri yang muslim, ayo bangga menjadi orang Islam. Bangga. Ya, jangan sampai kita minder jadi orang Islam. Tampilkan. Ada identitas keislaman kita. Yang akhwat tuh pakai jilbab. Mulai berjilbab yang baik. Kan muslimah. Masa hidupnya nggak berkerudung, begitu meninggal pengen dipakein kerudung? Hati-hati loh, kafannya itu berkerudung loh, yang perempuan. Ya, dalam tanda petik ya, tanda petik, jangan bikin malaikat nanti heran-heran, kamu hidup nggak berkerudung, kok meninggal pakai kerudung? Ya, ayo, bangga sebagai muslimah. Nanti belajar dulu fikih kerudung, fikih jilbab seperti apa ya. Khimar jadi jilbab. Yang ikhwan juga bangga dengan muslim, ayo. Bangga dengan keislamannya. Katakan muslim watashiwa yang di Jepang tuh. Ya, muslim watashiwa Indonesia no adi des, muslim watashiwa, saya Adi dari Indonesia, saya seorang muslim, bangga, katakan demikian. Ya, I'm proud to be a muslim, saya bangga menjadi seorang muslim, gitu kan. Jadi katakan kita muslim, tampilkan dengan akhlak yang mulia, mohon dimanapun beraktivitas, jadi pejabat yang muslim, jangan korupsi, karena Islam melarang untuk korupsi, jujur, tepat waktu, gitu kan, sinergi. Ya, jadi polisi, jadi tentara, jadi pekerja, jadi pebisnis, ya jadilah muslim yang baik. Ya, kita punya segala teorinya, tinggal kita dituntut untuk mempraktekannya. Supaya kita mendapatkan petunjuk terbaik, semoga menjadi bekal yang mulia, dan bisa diberikan kekuatan untuk kembali kepada Allah dalam kemuliaan. Saya kira itu 1 jam setengah, kurang lebih yang saya bisa sampaikan. Jadi ini saya bersemangat karena saya duduk di kursi kesukaan Bung Tomo. Ya, alhamdulillah ini juga kita niatkan untuk menginspirasi anak bangsa. Jadi saya ini duduk di kursi Bung Tomo, membelakangi ini buku-bukunya, ini juga wakaf ibah dari Pak AM Fatwa.